Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 1912-2005 dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Metode Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini, dosen pembimbing Syamsul Alam Ramli MPD. Metodologi perkembangan kognitif anak usia dini. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan kepada ide-ide belajar pada anak. Poin yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak menurut Soemiarti dan Padmonodewo 2003. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antara sel otak. Ada 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seseorang ahli filsafat Schopenhauer mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang kedua, yaitu adalah faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal dengan teori tabula rasa. Faktor ketiga, faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubung erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Faktor yang keempat yaitu adalah faktor pembentukan. Segala keadaan di luar diri seseorang yang mengetahui perkembangan intelijensi pembentukan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu adalah pembentukan sengaja, sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar lingkungan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Faktor yang terakhir yaitu adalah faktor kebebasan. Keleluasan manusia untuk berpikir atau divergen menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhan. Poin ketiga, tahapan kemampuan kognitif anak. Ada beberapa tahapan menurut Jean Piaget selaku pengegas teori perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahapan sensori motor. Tahapan ini terjadi pada anak sekitar 2 tahun. Anak belajar mengenai dunia melalui indera mereka dan melakukan manipulasi objek. Yang kedua, tahapan pra-operasional. Tahapan pada anak usia 2-7 tahun. Anak akan mengembangkan memori dan imajinasi mereka, dan mereka juga mampu memahami masa lalu dan masa depan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret. Tahapan pada anak usia 7-11 tahun. Anak menjadi lebih sadar akan peristiwa di luar dirinya. Yang keempat, yaitu tahapan operasional formal. Tahapan pada anak usia 11 tahun atau lebih. Anak akan menggunakan logika untuk menyelesaikan masalahnya, merencanakan sesuatu dan melihat dunianya sendiri. Poin yang keempat, yaitu metode perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini yaitu adalah metode bagaimana cara mentransfer atau menyampaikan ilmu yang tepat sesuai anak usia dini atau anak TK, sehingga menghasilkan pemahaman yang maksimal bagi anak didik.
Ada beberapa metode yang mampu mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama, metode bermain. Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa media pembelajaran yang mengaruhi pada pengertian dan untuk mengembangkan imajinasi pada anak. Yang kedua, metode karya wisata. Metode ini diartikan dengan observasi atau memberikan informasi dari kegiatan secara langsung. Yang ketiga, metode bercerita. Metode bercerita biasanya digunakan untuk menceritakan atau menyampaikan nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, metode proyek, di mana digunakan untuk melatih kemampuan anak dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, metode pemberian tugas. Kegiatan ini tertentu dengan sengaja harus dikerjakan siswa dalam bentuk tugas. Itulah tadi penjelasan dari beberapa poin tentang metodologi perkembangan kognitif anak usia dini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.